Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 5 April 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan bacaan-bacaan pada Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari nubuat Yeremia, di mana Nabi berkeluh kesah. Ia mendapat banyak ancaman yang dirancangkan oleh musuh-musuhnya. Ia bagaikan anak domba jinak yang dibawa ke pembantaian. Musuh-musuhnya bersepakat melakukan kejahatan terhadap dia dengan mengatakan, "Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi." Namun ia yakin Tuhan akan membalas kejahatan mereka. Maka Nabi menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Ia mengatakan kepada Yahweh, "Kepadamulah kuserahkan hidupku." Sedangkan pada Injil Yohanes bab 7 ayat 40-53, kita mendengar reaksi orang-orang ketika Yesus sedang mengajar. Ada yang mengatakan, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain mengatakan, dia ini benar-benar Mesias. Namun yang lain lagi mengatakan, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan Mesias berasal dari wangsa Daud dan datang dari kampung Daud di Bethlehem, tempat Daud tinggal. Maka timbullah pertentangan, permusuhan satu sama lain. Penjaga-penjaga yang diminta untuk menangkap Yesus pun memberikan kesaksian. Tidak pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Dan orang-orang Farisi menuduh mereka semua disesatkan. Yesus dibela oleh Nikodemus yang mengatakan, adakah hukum Taurat kita menjatuhkan seorang sebelum ia didengar pendapatnya? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan bernada sama, yakni bagaimana sikap dan tanggapan kita terhadap Allah. Yeremia menanggapi sabda Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, sekalipun kematian menghadang, yang digambarkan seperti anak domba yang siap disembelih.
yang lain dengan tindakan-tindakan kejahatan melawan kehendak Allah. Namun Yeremia yakin bahwa Allah akan membalas kejahatan mereka. Maka Yeremia menyerahkan seluruh perkaranya, hidupnya hanya kepada Yahweh. Ia mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan situasi itu. Pada Injil senada, Yesus yang mengajar sebagai utusan Allah. Reaksi orang berbeda-beda. Intinya ada dua. Yang satu mengiyakan dia adalah nabi dan Mesias utusan Allah. Yang lain menolak karena mereka hanya berpikir secara kaku menurut kepalanya sendiri, bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung di mana Daud tinggal. Apakah keturunan Daud harus tinggal di Bethlehem? Bukankah bisa juga pindah ke tempat-tempat lain? Pikiran yang picik mempersempit pandangan sehingga tidak terbuka pada kehendak Allah. Allah selalu bersabda, Allah selalu bekerja. Namun seringkali mata hati kita tertutup oleh ego kita, kesombongan kita, pola pikir kita, yang akhirnya kita menutup karya-karya Allah dan akhirnya tidak beriman. Kemewahan duniawi, kekuatan manusiawi seringkali menutup mata hati kita untuk mengenal karya-karya Allah, karena kita berpikir memakai pola pikir kita dan bukan pola pikir Allah. Kita harus ingat, bagi Allah tiada yang mustahil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak agar kita peka akan tanda-tanda, karya-karya, dan sabda-sabda Allah, agar kita bisa mengambil disposisi yang tepat, sehingga kita tidak salah melangkah seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang berpikir menurut pikirannya sendiri. Ketika Yesus ada di Galilea, apakah tidak ada kemungkinan dia lahir di Bethlehem, berasal dari bangsa Daud? Kalau kita mulai terbuka kepada kehendak Allah, maka wawasan kita akan semakin luas dan kita tidak terkungkung serta picik pada pola pikir hidup kita. Semoga kita mampu dan peka mengenali sabda dan kehendaknya, kemudian menanggapi dengan sikap tobat dan iman yang mendalam. Biarlah karya-karya Allah semakin subur di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kepada kami agar kami terus terbuka pada kehendak-Mu, pada sabda-sabda-Mu, dan pada peringatan-Mu. Biarlah akhirnya banyak orang sungguh mengerti dan mengenal kehendak-Mu itu. Semoga iman kami yang kadang rapuh, kadang lemah, kadang jatuh, Engkau kuatkan, Engkau dorong, Engkau semangati, agar iman itu tetap berkembang. Semoga dengan iman itu, kami semakin pantas hidup di hadapan-Mu, layak disebut anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan rezeki. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan kita, keluarga, dan siapapun yang tinggal bersama kita. Terima kasih untuk peran serta penjenengan dalam ambil bagian bersama gereja mewartakan Injil kabar gembira lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga dan karya, serta pemberian dana yang sungguh memperkuat gereja di dalam pelayanan. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan yang dengan sungguh-sungguh benar-benar mendorong umat untuk hadir dalam berbagai pertemuan, khususnya APP, yang meningkat secara signifikan. Biarlah akhirnya semua umat terlibat dalam pastoral kita, maka kita hadiri jalan-jalan salib, Ekaristi, pertemuan kategorial, dan juga kegiatan-kegiatan untuk persiapan Paskah. Saya ingatkan tanggal 7 dan 8 kesempatan menerima sakramen tobat di gereja pada pukul 5 sore akan dilayani 3 imam. Mulai tanggal 7 Senin sampai Sabtu, seminggu setelah misa pagi, kesempatan juga boleh menerima sakramen pengakuan dosa, sakramen pertobatan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya agar akhirnya kita pantas dan layak menerima Kristus dalam kebangkitan. Saya ingatkan bahwa tobat kita harus berefek
berguna bagi orang lain, terutama yang lemah, kecil, miskin, difabel. Maka jangan lupa terus mengisi kotak APP sebagai bentuk solidaritas kita kepada orang lain. Mari bersama-sama kita meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru sebagai bentuk pertobatan kita, sebagai bentuk semangat untuk berubah menjadi manusia baru. Semoga kita semua dipersiapkan untuk menyongsong Paskah kebangkitan Tuhan dengan hati yang murni. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.